Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi washabbihi masabihil dhalam. Amma ba'du, saudaraku, saudariku dimanapun berada, para pecinta Al-Quran, semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saat ini kita melanjutkan BBaqi, bimbingan belajar membaca Al-Quran dari nol menggunakan metode Uthmani. Saat ini kita sampai di juz pemula halaman ke-17, yaitu hurufnya huruf Ro atau Ro. Huruf Ro atau Ro ini ketika mau kita ucapkan, maka seperti yang pada pertemuan awal kemarin, kita harus mengetahui makhrajnya. Makhrajnya huruf Ro ini adalah ujung lidah agak ke dalam mengenai gusi gigi seri pertama. Ujung lidah agak ke dalam, berarti ujung lidah kita itu agak ke dalam sedikit, kita tempelkan ke gusi gigi seri pertama. Itu makhrajnya Ro. Kemudian setelah kita ketahui makhrajnya, maka kita ketahui sifatnya. Sifatnya Ro ini sama seperti huruf yang lain. Dia memiliki sifat qawi atau kuat dan sifat dhaif atau sifat lemah. Untuk sifat kuatnya Ro ini, yang pertama adalah jahr. Ro ini nafasnya ditahan. Ketika Ro ini kita ucapkan, dia berharokat, maka nafas kita tidak boleh keluar dari mulut kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat qawinya Ro adalah takrir. Ro ini punya sifat takrir. Takrir itu adalah bergetarnya ujung lidah. Sedangkan yang dimaksud huruf Ro atau Ro ini bersifat takrir atau memiliki sifat takrir adalah bahwa huruf tersebut menerima takrir, bukan melaksanakan takrir dengan sepenuhnya. Artinya takrir ini bergetar, tapi ketika kita ucapkan justru tidak sepenuhnya kita getarkan ujung lidah kita, tapi maksudnya Ro ini menerima takrir, jadi secukupnya saja. Yang berikutnya, Ro ini punya sifat kuat inhiraf. Inhiraf itu condong. Makhrajnya Ro itu condong ke makhrajnya huruf lam. Bagi kita yang masih pemula, tidak usah bingung. Nanti insya Allah lama-kelamaan asalkan mengikuti, belajar, dan juga terus dari guru untuk bertalaki, insya Allah akan terus difahamkan. Yang penting Ro ini kita faham makhrajnya semampu kita praktekkan. Kemudian sifatnya tadi nafas ditahan, kemudian berikan takrir, tidak sepenuhnya tapi secukupnya saja, menerima takrir gitu. Kemudian sifat dhaif atau sifat lemah huruf Ro ini adalah satu, istifal, lidah turun. Ketika Ro kita ucapkan, lidah kita turun. Kemudian sifat lemah berikutnya adalah infitah, lidah renggang. Kemudian sifat lemah berikutnya adalah bainiyah. Ro ini tidak ditekan ketika diucapkan, juga tidak molor. Artinya Ro ini bainiyah, tengah-tengah, tidak membentak atau ditekan ketika diucapkan, juga tidak molor, tapi tengah-tengah dari ditekan dan juga molor. Kita ambil tengah-tengahnya. Nah, Ro ini sifatnya suaranya bainiyah. Kemudian yang terakhir, Ro ini adalah idlaq. Idlaq ini adalah ringan diucapkan. Menurut orang Arab, Ro termasuk huruf yang ringan diucapkan. Berarti yang inti yang perlu kita pahami adalah satu, nafas ditahan ketika Ro kita ucapkan. Kemudian takrir, berikan atau Ro ini menerima getar, tapi tidak usah berlebihan. Kemudian yang sifat suaranya adalah bainiyah. Ro tidak
nyentak atau ditekan ketika dibaca juga tidak molor, tapi tengah-tengah. Itu yang perlu kita fahami. Kita praktek sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 17 dibaca ro, 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 ya, ro, ha, ro, kho, ro, ro, ba, ro, ta, ro, sa, ra, ro, da, ro, ra, ro, ro, da, ro, ra, ro, da. Halaman 18 itu hurufnya adalah huruf za. Huruf za ini makhrajnya sama dengan huruf sin dan shad, nanti insya Allah kita bahas. Yaitu ujung lidah mendekat dan menghadap di antara gigi seri atas dan bawah. Khusus za ini makhrajnya adalah ujung lidah itu semakin mendekat pada ujung dua gigi seri atas dan bawah. Jadi semakin mendekat. Tidak menempel, tapi mendekat. Kemudian untuk sifatnya. Untuk namanya, mohon maaf, ini ada 4 nama. Yang pertama za, yang kedua za, yang keempat zai, saya ulangi, untuk namanya za, yang kedua za, yang ketiga zai, yang keempat zi. Itu nama atau penyebutan huruf za. Untuk makhrajnya tadi sudah ujung lidah menghadap dan mendekat di antara gigi sari atas dan bawah. Sama dengan makhrajnya sin dan shad. Tapi untuk za ini ujung lidahnya itu lebih mendekat ke ujung dua gigi sari atas dan bawah. Sekarang kita bahas sifatnya. Za ini juga sama, punya sifat kuat, qawi, dan sifat dhaif, lemah. Yang pertama sifat qawi huruf za adalah jaharu. Jahar ini adalah nafas ditahan. Ketika za kita ucapkan, nafas kita tahan. Yang kedua, za punya sifat berat, ismat, berat diucapkan. Menurut orang Arab, za ini termasuk huruf yang berat diucapkan. Kemudian, za punya sifat sofir. Sofir ini maknanya mendesis. Artinya, ketika za kita ucapkan, ada suara mendesis yang hadir dari mulut kita. Nah, nanti ada seakan-akan berlawanan. Dari di awal za punya sifat nafas ditahan, tapi sifatnya ketiga, sifat kuatnya, za punya sifat sofir, mendesis. Nah, bagaimana? Mendesis kan harus keluar kayak angin, kayak suara gitu. Nah, diambil tengah-tengah. Antara nafas ditahan dan sofir, kita ambil tengah-tengah, jadinya kayak seperti Z pada pelafalan huruf Indonesia atau za. Jadi za, tidak za, tapi za. Nah, seperti itu. Kemudian sifat lemahnya huruf za ini adalah satu, istifal, lidah turun. Yang kedua, ingfitah, lidah renggang. Yang ketiga, rokhowah, suaranya dilepas. Za ini kalau diucapkan tidak perlu ditekan, tapi suaranya terlepas. Kita praktek. Halaman 18. Dibaca za. Za, za. Za, za. Za, za. Ya, za. Ha, za. Kho, za. Za, ba. Za, ta. Za, fa. Za, da. Za, ra. Za, ro. Ra, za. Da, za. Ro, za. Demikian pertemuan pada kali ini. Dan untuk para alim, para asatidz, para kiai yang menguasai tartilul Quran, tentunya nasihat, saran, kritik sangat Al-Fakir harapkan. Karena Al-Fakir membuat ini niatnya adalah untuk mengajak kepada seluruh hamba-hamba Allah yang masih belum bisa baca Al-Quran, bisa mengenal tartil dari dasar, dari awal. Tentunya Al-Fakir banyak kurangnya
nasihat, saran, kritik sangat kami atau Al-Fakir harapkan. Dan mohon untuk saudara yang menyimak video ini, silakan di-share, dibagikan, agar video ini bermanfaat untuk seluruh hamba-hamba Allah dimanapun berada. Semoga Allah meridai amal ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.